Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat yang luar biasa besar dan tidak terputus, yaitu limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang paling besar di antaranya adalah limpahan iman kepada kita. Iman dalam hal ini yang mendorong kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kesadaran. Maka inilah yang akan menghantarkan kita insya Allah bertemu dengannya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang mulia, yang dengannya kita mengambil hukum setelah Al-Quran, yaitu sunnah Rasulnya. Manusia yang menjadi panutan dalam setiap sendi kehidupan, sehingga kita sebagai umatnya harus bersyukur, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, juga Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan saya izinkan hamba yang fakir ini untuk menyampaikan penjelasan terkait Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 sebagai kelanjutan dari kajian senja di Al-Ummah yang sebelumnya ayat 183 sudah dijelaskan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Kamal. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Ustadz dan Ustazah KMA, wali santri Al-Ummah, dan santri-santriku yang aku cintai karena Allah. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu saja. Yang dimaksud dari ayyaman ma'dudat ini adalah syahrul Ramadan. Sebanyak 30 hari atau 29 hari kita menjalankan ibadah saum Ramadan yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki iman, sebagaimana disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang akan menyambut seruan ini hanyalah orang-orang yang beriman, di mana saum itu terbagi menjadi dua, yaitu saum wajib dan saum sunnah. Saum wajib adalah saum bulan Ramadan yang hari ini kita melaksanakannya. Juga saum qadha bila mana kita melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Selebihnya adalah saum sunnah seperti Senin Kamis, saum Daud, dan lain sebagainya. Maka menjalankan ibadah saum itu tidak 1 tahun penuh, tetapi hanya beberapa hari saja, yaitu hanya 29 atau 30 hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kamu sakit. Ulama menjelaskan sakit di sini, sakit bukan seperti sakit pusing atau sakit-sakit ringan. Yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan kata maridun adalah sakit yang menyebabkan seseorang bila mana melanjutkan ibadah saumnya justru membahayakan dirinya. Inilah kategori maridun di sini. Au ala safarin, atau orang yang sedang dalam safar. Yang dimaksud dengan safar di sini juga bukan hanya sembarang bepergian. Saya safar dari rumah saya ke warung. Saya safar dari rumah saya ke sekolah. Saya safar dari rumah saya, katakanlah, ke Sukabumi. Itu safar yang tidak melelahkan. Itu safar yang biasa. Safar yang tidak mengharuskan seseorang untuk membatalkan saumnya. Ya. Yang dimaksud safar di sini adalah safar dengan ketentuan perjalanan yang jauh, baik dari jarak maupun waktu tempuhnya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh membatalkan saumnya dan diganti di hari-hari yang lain.
Jadi bagi yang mengalami sakit, butuh dirawat, butuh asupan makan, butuh diinfus, disuntik, dan lain sebagainya, yang kemudian dia, kata dokter, jangan dulu puasa, jangan dulu saum, maka batalkan saumnya karena bermadarat bagi dirinya. Atau dia melakukan perjalanan dari sini misalkan ke Surabaya, ke Yogyakarta, atau ke manapun. Bila mana dia sanggup untuk berpuasa, maka puasalah. Tetapi bila mana safarnya melelahkan dan menjadi madarat baginya, maka berbukalah. Karena apa? Karena rukhsah bagi orang yang melakukan safar adalah berbuka. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang meninggalkannya, dan orang-orang yang memiliki uzur karena dua hal tersebut, harus meninggalkan saum, fidyatun to'amun miskin, maka hendaklah dia membayar fidyah, yaitu to'amun miskin, memberi makan orang miskin. Ketentuan fidyah pada sunnah Rasulullah adalah 1 mud. 1 mud kurma. Karena di Arab sana atau pada zaman Nabi yang menjadi pokok utama itu adalah kurma maupun gandum. Maka bagi kita yang ada di Indonesia, 1 mud itu adalah 1 mud beras. Ada perselisihan pendapat terkait dengan mud ini. Ada yang mengatakan 1,25 kg beras, jagung, sagu, atau lebih daripada 1,25 kg. Kita mengambil yang masyhur, yaitu 1 mud sesuai dengan 1,25 kg. Ada juga yang pendapat bahwa fidyah yang 1 mud itu bukan pada takaran, tapi pada volume. Karena ada yang menyatakan 1 mud itu 1 genggaman, 1 genggaman seperti ini. Ada juga yang mengatakan 2, seperti orang yang sedang berdoa, itu 1 mud. Maka hadirin, fidyah di sini tentu memiliki efek sosial sebagai bentuk kepedulian kepada sesama bagi mereka yang membutuhkan, harus dijalankan bagi mereka yang meninggalkan ibadah saum, ya, dan mereka tidak bisa untuk melaksanakan qada. Ini yang dimaksud dengan fidyah. Contoh, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Dia tidak bisa sembuh. Dia tidak bisa menjalankan ibadah saum wajib yaitu qada di bulan yang lain. Sehingga bila mana bertemu dengan bulan Ramadan yang lain, dia belum bisa membayarnya, maka keluarkanlah fidyah. Orang tua yang sudah renta, yang sudah banyak uzurnya, ibu hamil dan menyusui, atau ibu hamil atau menyusui, di mana bila mana dia melaksanakan puasa atau saum, ya, maka madarat lebih banyak timbul daripada dia tidak saum. Maka dia tidak bisa mengqada. Laksanakanlah fidyah. Nah, inilah yang dimaksud dengan fidyah di sini. Jadi nggak sembarangan. Yang sehat, ya, pada saat bulan Ramadan kemarin dia tidak sanggup untuk melaksanakan saum, kemudian harusnya qada, fidyah saja. Padahal ketentuan fidyah itu sangat detail dan tidak boleh sembarangan untuk melaksanakan fidyah. Kalau masih kuat, ya, masih sehat, harus qada. Ya. Untuk fidyah ini memang diberikan kepada mereka yang dalam keadaan uzur yang lebih. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang ingin tatawwu, melebihkan daripada ketentuan standar. Yang tadi 1 mud itu 1,25 kg, ini fidyahnya mau 2 kilo, mau 3 kilo beras, itu tatawwu namanya. Sesuatu yang dilebihkan atas dasar kebaikan, itu boleh. Itu lebih baik baginya. Tetapi di ujung ayat, Allah kemudian berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetap pada akhirnya itu, bila mana engkau memilih untuk berpuasa, mengqadanya, itu lebih baik bila kamu mengetahui. Artinya hadirin rahimakumullah, fidyah adalah jalan terakhir setelah qada. Yang utama mengganti pada saat
tidak bisa melaksanakan ketentuan ibadah saum di bulan Ramadan, melakukan puasa qada di bulan yang lain. Bila mana betul-betul tidak bisa untuk menjalankan ibadah saum di bulan yang lain atau membayar qada ini, maka tunaikanlah fidyah. Ini juga nyambung terkait dengan ayat sebelum ayat sesudahnya, yaitu 185. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan jalan ini kemudahan bagi kita, bukan ingin kesusahan, tetapi jangan sampai kita memudah-mudahkan. Inilah hadirin rahimakumullah penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Hadanallahu ayyakum, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahi tawakkalna wa ilaihi nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.